di surga. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, Salam. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita akan masuk dalam kebaktian pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ernst Pangidai STH. Panggilan beribadah. Hari ini kita beribadah dengan tema murid yang berkarakter Kristus. Apakah kita telah menjadi murid yang berkarakter Kristus? Kami menyadari bahwa kami belum menjadi murid yang sempurna. Namun dalam persekutuan bersama, kami ingin terus belajar menjadi murid yang setia dan taat pada Sang Guru yang agung. Yesus berkata, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kami siap menjadi murid Yesus yang rela memikul salib, menyangkal diri, dan berjalan maju mengikutnya. Mari berdiri dan menyanyikan NKB nomor 3 ayat 1, Terpujilah Allah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Nats yang memimpin kita dalam kebaktian pagi ini terbaca dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-31 yang berbunyi, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku."
Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Demikian berita anugerah. Puji-pujian, saya jemput jemaat berdiri. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Mama yang terkasih, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, karena kami telah memulai kebaktian kami pada saat ini. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan kami mohon, berkatilah kami semua yang ada di tempat ini, agar kami dapat memahami maksud daripada firman kebenaran-Mu. Dan pakailah hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu bagi kami semua. Kiranya Engkau memakai bibir mulut hamba-Mu dan memberikan hamba-Mu hikmat, agar biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan kepada kami adalah yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus
dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini tema khotbah kita ada di bawah judul Murid yang Berkarakter Kristus. Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti punya kebaikan dalam dirinya. Orang jahat sekalipun pasti punya kebaikan dalam dirinya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dianggap paling sempurna dari orang lain. Itu sebabnya tidak ada standar yang baku yang bisa kita pakai untuk menilai kebaikan seseorang. Masing-masing orang punya penilaian sendiri tentang dirinya. Saya merasa diri saya baik karena saya memakai ukuran saya. Demikian halnya dengan Anda. Anda merasa diri Anda baik karena Anda mengukur diri Anda dengan ukuran Anda sendiri. Coba kita perhatikan cerita Alkitab tadi. Ketika seorang anak muda kaya datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan di saat Yesus memberikan beberapa syarat kepadanya, ia langsung memberikan penilaian pada dirinya sendiri, bahwa semua itu sudah ia lakukan. Kesannya bahwa anak muda ini sudah secara sepihak menilai dirinya, bahwa ia telah melakukan banyak hal baik, dan seakan-akan tidak ada lagi ukuran lain yang dipakai untuk mengukur dirinya. Semua syarat yang Yesus ajukan sesungguhnya sudah dilakukannya. Tetapi persoalannya, semua apa yang ia lakukan itu hanya untuk memberikan penilaian kepada dirinya sendiri, bahwa dia adalah orang yang baik.
dan layak menerima hidup kekal. Yesus tahu bahwa si anak muda ini hanya memakai standar penilaiannya sendiri. Karena itu Yesus menguji anak muda itu dengan memakai titik terlemah dalam dirinya, yaitu kekayaannya. Yesus tahu bahwa anak muda itu tidak akan lebih mengutamakan Kristus daripada hartanya. Karena itu Yesus memerintahkan dia untuk pergi, menjual seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Lalu kemudian datang mengikut Yesus. Di sini Yesus tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa harta atau kekayaan itu adalah hal yang tabu bagi manusia. Tapi dia ingin mengetahui sejauh mana kita manusia mau mengutamakan dia dalam hidup ini dan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya standar untuk menilai kelayakan kita untuk bisa memperoleh sesuatu yang baik, terutama hidup yang kekal. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa memiliki sorga atau saya bisa memperoleh hidup yang kekal, karena di dalam diri saya ada sejumlah kebaikan yang sudah saya lakukan sebagai syaratnya. Sebab standar untuk bisa memiliki hidup yang kekal bukanlah berdasarkan amal baik kita, melainkan seberapa besar iman dan percaya kita kepada Kristus dan seberapa jauh kita mau mempercayakan hidup kita kepadanya. Karena masih banyak orang Kristen yang percayanya itu baru sebatas pengakuan, belum sampai pada tahap penyerahan diri secara total. Itu sebabnya orientasi kepada Kristus belum menjadi yang utama dalam hidupnya, sehingga nampak bahwa yang lebih banyak membentuk karakter orang Kristen bukanlah karakter Kristus, melainkan nilai-nilai yang muncul dari kehidupan manusia itu sendiri. Itu sebabnya manusia cenderung menyombongkan diri atau memuji diri sendiri ketika dia dapat melakukan atau memenuhi sesuatu yang oleh dirinya sendiri dianggap baik. Itulah mengapa seseorang yang baru melakukan satu kebaikan saja, bangganya bukan main, karena orientasi kebaikan ini masih kepada diri sendiri. Berbeda jikalau kita mau mengambil semua nilai kebaikan itu bersumber dari Kristus, maka yang kita pikirkan bukanlah soal kebaikan yang sudah kita buat, melainkan bagaimana kebaikan Kristus itulah yang telah membentuk karakter kita untuk menjadi baik. Sehingga semua kebaikan yang lahir dari diri kita akan melahirkan ucapan syukur dan bukan kebanggaan pada diri sendiri. Orang yang bertumbuh di dalam karakter Kristus, dia tidak akan pernah melihat dirinya sebagai sumber kebaikan, melainkan sebagai alat yang Tuhan pakai untuk menyalurkan kebaikan itu. Itulah mengapa orang yang bertumbuh di dalam karakter Kristus, dia tidak akan pernah mau menyombongkan diri atau memegahkan diri karena telah melakukan satu kebaikan. Tetapi dia akan bersyukur akan hal itu, karena Tuhan berkenan memakai dia sebagai pribadi yang mampu melakukan kebaikan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai murid-murid Kristus yang selalu belajar dari Kristus, kita harus selalu mencontoh pada kehidupan Kristus, supaya karakter kita dapat terbentuk menyerupai Kristus. Artinya ada sebagian dari sifat-sifat Kristus yang kita miliki di dalam hidup ini. Mengapa saya katakan hanya sebagian? Karena memang kita tidak akan pernah menjadi sempurna seperti Kristus. Tetapi paling tidak kebaikan dan kebenaran yang ada pada Kristus selalu menjadi cerminan hidup kita, sehingga sifat-sifat Kristus itu bisa mewarnai sikap dan perilaku kita setiap hari. Dan karakter itu hanya bisa kita miliki jikalau kita benar-benar mau menjadikan dia sebagai satu-satunya sumber teladan kehidupan kita. Karena hanya di dalam dia ada kesempurnaan. Memang di dunia ini ada banyak cara untuk membentuk kepribadian kita, dan kita bisa mencontoh serta meneladani dari apa yang kita anggap baik, termasuk mencontoh dan meneladani
dari kehidupan orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, para guru, teman, sahabat, dan sebagainya. Tetapi mereka bukanlah sumber utama dari kebaikan itu. Mereka hanyalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Itulah sebabnya seringkali mereka juga tidak bisa mencerminkan semua kebaikan untuk kita teladani. Hanya ada satu pribadi yang kaya akan hikmat dan pengetahuan dan mampu memberikan teladan yang sempurna dalam kehidupan kita, yaitu Kristus. Mengapa ia menjadi teladan satu-satunya bagi kehidupan kita? Karena di dalam dirinya tidak terdapat cacat sedikit pun, dan kelemahan itu tidak ditemukan di dalam dirinya. Karena Kristus tidak pernah berorientasi pada diri sendiri. Semua yang ia perbuat selalu berorientasi pada kehendak Bapanya. Dia menjadi manusia yang sempurna karena ia rela menanggalkan segala sesuatu yang menjadi kebanggaan diri dan tunduk pada kehendak Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita juga dituntut untuk bisa memiliki karakter yang menyerupai Kristus. Tidak harus sama, tetapi menyerupai Dia. Dan itu bisa terbentuk dalam kehidupan kita jikalau kita juga mau tunduk di bawah kehendak Kristus. Pertanyaannya, dari mana kita bisa mengetahui kehendak Kristus itu? Yaitu dari firman-Nya yang kita renungkan setiap waktu. Karena melalui firman-Nya kita bisa mengenal kepribadian Kristus yang bersahaja dan karakternya yang unik. Dan kita bisa belajar sifat-sifatnya yang sungguh luar biasa. Ia adalah pribadi yang penuh kasih, sederhana, rendah hati, tulus, berani demi kebenaran, bijaksana, tidak gila hormat, tahan uji, dan masih banyak karakter mulia yang ia miliki, yang tidak semuanya bisa dimiliki oleh kita manusia. Karena itu ia patut menjadi satu-satunya teladan yang sempurna bagi kita manusia. Kita perlu sadari bahwa karakter itu memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Karakter sangat penting dan sangat menentukan. Saking pentingnya, John Maxwell pernah berkata, "Janganlah mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya, dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter." Begitu juga dalam kehidupan rohani. Karakter akan sangat membantu pertumbuhan iman kita dan juga sangat membantu pelayanan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, membangun karakter Kristus dalam hidup Kristen sangatlah penting. Teristimewa buat anak-anak kita. Karena kesuksesan sejati bagi anak-anak kita bukan didasarkan pada apa yang akan mereka miliki kelak, tapi pada jati diri mereka yang sesungguhnya sebagai pengikut Kristus. Seperti ada slogan yang berkata, akar yang sehat dari sebuah pohon akan menentukan buah yang sehat dan memungkinkan kita untuk mencapai potensi kita sepenuhnya. Akar itu adalah karakter kita. Karakterlah yang akan membantu anak-anak kita untuk mencapai potensi yang maksimal dalam hidupnya. Apalagi karakter yang dimiliki oleh karakter Kristus. Tentu anak-anak kita akan menjadi pohon yang baik. Seperti yang dijelaskan dalam Matius 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Artinya kehidupan yang baik yang bertumbuh di dalam Kristus pasti akan menghasilkan kebaikan bagi kehidupan anak-anak kita. Melalui firman Tuhan saat ini, kita semua diajak untuk selalu menjadikan Kristus sebagai teladan dalam hidup kita dan juga anak-anak kita, dan selalu belajar untuk menjadi murid yang berkarakter Kristus. Dan itu membutuhkan komitmen, kesadaran, dan upaya kita seumur hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama-sama dengan semua umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita. Sambil berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan baiklah, masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik, kita akan masuk dalam persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di hari kudus ini kami dapat beribadah kepadamu dengan baik. Mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Sekarang kami mau memberi persembahan kepadamu. Bapa terima dan menguduskan agar berguna untuk pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita satu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah, hari yang yang penuh dengan sukacita yang Engkau karuniakan bagi kami anak-anak-Mu. Kami telah melangkah dari rumah kami masing-masing untuk bisa bertemu dalam satu persekutuan yang indah, agar di dalamnya kami bisa beribadah bersama. Kami juga bisa menyembah Engkau dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, terima kasih juga karena di saat ini kami anak-anak-Mu masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan sabda kebenaran Bapa. Dan di dalamnya kami terus belajar dan belajar tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Hari ini kami telah belajar tentang bagaimana kami sebagai pengikut-pengikut Kristus, kami bisa menjadi murid-murid yang bisa memiliki karakter Kristus. Sekalipun kami tidak akan pernah mungkin bisa menjadi seperti Kristus yang sempurna, tetapi setidak-tidaknya kami dapat belajar dari firman-Mu setiap hari untuk membentuk kehidupan kami, membentuk kepribadian kami, membentuk karakter kami, sifat-sifat kami,
sehingga kami bisa memiliki sedikit dari sifat-sifat Kristus untuk kami pakai dalam menjalani kehidupan kami, sehingga hidup kami ini benar-benar menjadi berkat untuk kehidupan kami sendiri, untuk kehidupan keluarga kami, untuk kehidupan anak-anak kami, terutama untuk kehidupan kebersamaan kami, baik di dalam hidup bermasyarakat maupun di dalam kehidupan berjemaat. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya dalam pengikutan kami sebagai murid-murid Kristus, kami terus mau membuka hati kami, mau membuka kehidupan kami untuk mau belajar daripada Tuhan sebagai sumber kebaikan, sebagai teladan di dalam kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah membimbing kami saat ini. Kami mau berdoa untuk pelayanan-Mu di tempat ini juga. Kami berdoa sekiranya apa yang kami kerjakan untuk Tuhan, apa yang kami perbuat untuk Tuhan, semua itu diberkati oleh Engkau. Khususnya Engkau boleh memberkati kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan, baik kami selaku para pendeta, teman-teman presbiter yang setiap saat, setiap waktu berusaha sekuat tenaga dengan segala hikmat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami mau melayani Tuhan, kami mau mengabarkan Injil, kami mau bersaksi untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan pakai kami sebagai alat yang luar biasa, sehingga apapun yang kami sampaikan lewat pelayanan kami, kiranya itu menjadi berkat untuk kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan jemaat-Mu boleh mendapatkan penguatan tiap-tiap waktu, dan iman mereka terus bertumbuh dari waktu ke waktu oleh karena firman Tuhan yang ditaburkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, untuk seluruh hidup juga pergumulan mereka tiap-tiap hari. Tuhan juga mau melihat keberadaan hidup dari jemaat Bapa, baik dalam sukacita mereka maupun dalam keadaan duka cita mereka. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang selalu melihat kami semua. Engkau Allah yang tahu akan keberadaan hidup dari jemaat-Mu, dan Engkau tahu apa yang kami alami dalam kehidupan kami tiap-tiap pribadi. Karena itu kami menyerahkan kehidupan tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap pribadi ke dalam tangan kasih Tuhan. Jikalau ada yang bergumul hari ini dengan kehidupan mereka, dengan rumah tangga mereka, Tuhan mau ada bersama dengan mereka. Tuhan mau tolong mereka, berikan mereka hikmat supaya mereka mampu untuk bisa keluar dari segala pergumulan hidup mereka. Khususnya bagi keluarga-keluarga yang berduka cita di dalam minggu ini, ada kematian-kematian yang dialami oleh keluarga-keluarga. Kami percaya Tuhan juga hadir di dalam rumah tangga ini, sehingga Tuhan memberikan penghiburan lewat kuasa Roh Kudus, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dikala mereka mengalami duka cita seperti ini. Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit pun, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memiliki kuasa dan juga mujizat untuk menyembuhkan. Karena itu dengarkan seruan anak-anak-Mu. Jikalau mereka meminta dan memohon kepadamu demi kesembuhan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan mampu untuk melakukan itu semua. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang bersyukur oleh karena berbagai kebahagiaan, ulang tahun, juga syukur pernikahan dan berbagai kebahagiaan yang mereka alami hari ini. Kami juga doakan untuk mereka semua. Biarlah sukacita mereka ini semakin memperkuat iman dan percaya mereka, dan mereka semakin bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena dalam perjalanan hidup mereka, Tuhan selalu memberikan peristiwa-peristiwa indah di dalam kehidupan mereka, supaya bibir mulut mereka selalu terbuka untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk di minggu yang baru. Tuhan tetap menyertai kami semua, baik kami sebagai jemaat, teristimewa kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang akan terus melayani Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus berjalan bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan, tugas dan pelayanan kami. Dan Tuhan akan selalu memampukan kami untuk selalu bersaksi untuk Tuhan demi hormat dan kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hiduplah bersama dengan kami, hiduplah bersama dengan keluarga kami, dan berkatilah kami dengan berkat-berkat-Mu. Inilah doa kami, ini sembahyang kami. Ampuni akan salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Saya menjemput kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Menjadi murid berarti menjadi pengikut Kristus yang setia sampai mati. Kami siap menjadi murid Kristus. Kami siap menyangkal diri. Kami siap memikul salib dan setia sampai akhir hidup ini. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam tugas, karya, dan pelayananmu dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa Mama yang terkasih, marilah surga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dan menyertai kami dalam kebaktian pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan juga kami telah memuji-muji akan nama-Mu. Kami mohon kiranya apa yang kami dengarkan saat ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati juga hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman kebenaran bagi kami semua, agar Tuhan tetap menolong dan memberkati hamba-Mu dalam rumah tangga dan juga pelayanannya. Memberkati kami semua para presbiter yang bertugas pada hari ini, dan juga jemaat Tuhan yang telah hadir. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.